الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa sebuah ukhuwah yang harus ditegakkan adalah ukhuwah yang dibangun di atas keimanan. Jangan sampai persaudaraan yang dibangun telah akan menjadi sebuah permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin 'adud." Bahwa persaudaraan, sebuah persahabatan yang pada hari kiamat menjadi sebuah permusuhan di antara mereka. Hal ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang dalam berinteraksi meletakkan batasan-batasan yang syar'i. Sehingga tatkala dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi sesuatu yang mengharuskan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan ridhanya. Karena mengharapkan belas dan kasihan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seseorang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah rajulani, dua orang sahabba fillah yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Tatkala mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala di atas jalan Allah. Dan tatkala mereka berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang senantiasa seharusnya kita ingat, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya untuk selalu menyatukan hati-hati para sahabat. Untuk mereka saling mencintai di antara mereka. Kejujuran sebuah keimanan, kejujuran sebuah keislaman akan memunculkan loyalitas yang sebenarnya. Al-wala,
Oleh sebab itu, sendi-sendi kehidupan muslim dalam membangun ukhuwah karena Allah adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Allah paparkan kepada kita interaksi antar sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah muncul dalam hati seorang muslim kecuali adalah sebuah kebaikan dan harapan kebaikan untuk saudaranya. Dan tidak ada seorang yang lebih bisa merasakan lapangnya kehidupan melebihi daripada seorang yang hatinya bersih dari kedengkian terhadap orang-orang atau terhadap kaum muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bangunan ukhuwah yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian mengagumkan. Kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Laksana satu bangunan yang saling menguatkan di antaranya. Semua sisi dalam bangunan saling menguatkan. Dan bunyanil wahid. Dalam sabda yang lainnya, kal jasadil wahid, laksana satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'ir al-jasadi bis-sahri bil-humma was-sahr atau kama qala. Satu bagian anggota tubuh terasa sakit secara menyeluruh, merasakannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara, bagaimana percintaan di antara para sahabat dalam sebuah ukhuwah yang dibangun oleh para sahabat sehingga memunculkan itsar yang sangat mengagumkan. Memunculkan itsar, mengorbankan kepentingan pribadinya dalam keadaan dia membutuhkan untuk saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Demikian Allah sifati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, تزودوا من الإخوان فإنهم ذخر في الدنيا وفي الآخرة. Bekali dalam kehidupan kalian dengan memperbanyak persaudaraan. Memperbanyak orang-orang yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu merupakan sebuah bekal kelak yang akan memberikan kemuliaan pada kita di dunia dan di akhirat. Demikian diingatkan Amirul Mukminin. Ditanya Ali bin Abi Thalib, "Ya Abul Hasan, ama fi dunya?" Fasadaqta. "Wa ama fil akhirah? Famata?" فقال أنا أولا سمعت قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Para sahabat atau orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kata benar-benar
kemanfaatan yang akan kita rasakan dari sebuah ukhuwah di dunia. Benar yang kau katakan. Tapi di akhirat, maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak akan mendengar firman Allah bahwa ada sebuah persaudaraan yang kelak akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang yang membangun kecintaan mereka kepada saudaranya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengingat dalam hadis yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seseorang yang mengunjungi saudaranya, yang kemudian didatangi oleh seorang malaikat atau dari kalangan para malaikat yang Allah perintahkan. Ditanyakan kepada orang itu, aina turidik? Kemana kamu hendak pergi? Aina turid? Qala uridu an azura akhan fillah. Aku menginginkan untuk berkunjung ziarah saudaraku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang aku cintai karena Allah. Qala hal laka min ni'matin 'alaika? Apakah orang ini pernah memberikan keuntungan kepada kamu? Ada nikmat, ada materi yang pernah kamu rasakan sehingga kamu kunjungi. Sehingga engkau ingin membalas kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka dijawab oleh orang itu, la wallahi alladhi la ilaha illahu wa innama uhibbuhu fillah. Demi Allah tidak. Wallahi alladhi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah. Sungguh karena aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berziarah, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia cinta karena Allah. Maka kemudian dikabarkan, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini dikabarkan secara langsung, Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah, malaikat yang Allah utus. Ukhbiruka, aku kabari kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala radiya anka wa radiya an sahibak wa radiya an sahibik wa annakuma min ahli al-jannah. Yang boleh dikatakan, sungguh aku adalah utusan Allah, malaikat Allah. Aku kabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah ridha kepada kamu dan sahabatmu. Dan kalian berdua min ahli jannah. Kalian berdua min ahli jannah. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagaimana dalam hadis yang sahih, wajabat mahabbati lil muta'abbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Al-hadis di antara sebuah penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, wajabat mahabbati, sungguh telah aku tentukan sebuah kecintaanku untuk mereka yang saling mencintai karena aku, yang saling berkunjung karena aku, yang saling bersama bermajlis karena aku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Tidak ada ruginya mencintai orang yang saleh. Tidak ada meruginya mencintai orang itu. Itu seorang ahlus sunnah. Sungguh tidak merugikan. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun kita tidak bisa mensepadani, menyamai amalan mereka, maka sungguh cinta kita kepada mereka, orang-orang yang saleh, akan sangat bermanfaat untuk kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengingatkan Uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sungguh mencintai orang-orang yang saleh, walaupun aku mungkin bukan dari golongan mereka. Walastu minhum, dan aku bukan dari golongan mereka. Kemudian Imam Ahmad menyatakan, ketika Imam Syafi'i menyatakan, sungguh aku mencintai orang yang saleh, walaupun aku tidak bisa, tidak mampu melakukan seperti mereka, dan aku bukan dari golongan mereka. Maka Imam Ahmad menyatakan, tuhibbus salihin wa anta minhum. Wa minkum. Sungguh, engkau ini mencintai orang yang saleh. Dan sungguh engkau bersama mereka, dan mereka bersama kamu. Baik. Khairan insyaallah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Tatkala kita mewujudkan dengan kejujuran, tatkala kecintaan kita adalah kecintaan yang jujur, yang penuh dengan loyalitas, bukan hanya sekedar pengagungan yang semu, atau kecintaan yang palsu terhadap mereka. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ala al-minbar. فدخل أعرابي فقطع خطبته فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى من الخطبة قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت؟
قال ما أعددت لها عن كثرة صلاة عن كثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di atas mimbarnya. Tiba-tiba masuklah seorang A'rabi, seorang Badui yang memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejenak Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai daripada khutbahnya, beliau berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat? Itu datang orang Badui di tengah-tengah khutbah Rasulullah seraya bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala selesai daripada khutbahnya, Rasul bertanya, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat? Saya, wahai Rasulullah, kata orang Badui. Maka Rasul menyatakan, ma a'adadta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Dia menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki persiapan daripada puasa yang banyak. Juga demikian tidaklah aku memiliki salat yang banyak. Tidak memiliki sedekah yang banyak. Walakinni akan tetapi aku ya Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, wallahi farihna bihadzal hadits. Kata Anas bin Malik, demi Allah, kami sangat bahagia dengan hadis ini. فَنَحْنُ نُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَلَوْ لَمْ نَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ. Maka sungguh kami, kata Anas bin Malik, maka kami sungguh mencintai Allah. Kami mencintai Rasulullah. Kata Anas bin Malik, saya ulangi. Sungguh aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Walaupun aku tidak bisa beramal yang sepadan dengan mereka. Walaupun aku tidak bisa melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan mungkin di antara kita satu pun yang bisa mensepadani, menyamai derajat yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengingatkan dan mengajarkan kita adab kepada para sahabat untuk selalu memberikan kecintaan kepada mereka dan mendoakan kebaikan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, anugerahkan ampunan kepada kami dan kepada orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan.
Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang Allah ajarkan. Demikianlah yang diwujudkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak riwayat dikisahkan bagaimana wujud loyalitas para sahabat dan para salafus salih, para tabi'in, yang membangun ukhuwah mereka karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan yang sebenarnya kepada kita terhadap orang-orang yang saleh. Semoga kita memiliki kejujuran cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang saleh. Dan semoga kita mencintai Ahlus Sunnah di masa kita. Dan seluruh Ahlus Sunnah. Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata, "Ya Ahlus Sunnah, tarahhamu fima bainakum fa innakum aqallun nas." Wahai Ahlus Sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena sesungguhnya kalian adalah umat yang senantiasa minoritas. Tatkala ini diucapkan tidak kurang daripada 1300 tahun yang lalu. Nasihat kepada Ahlus Sunnah untuk saling menyayangi. Jadi dinyatakan bahwasanya kalian adalah umat yang minoritas. Maka alangkah lebih wajibnya sekarang, setelah berjalan 1300 tahun yang lalu, dengan jumlah Ahlus Sunnah yang semakin minoritas tentunya. Kondisi kita adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang satu masa kecuali kondisi yang setelahnya akan lebih buruk. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud mensyarah hadis ini, kondisi lemahnya interaksi umat terhadap ilmu dan banyak wafatnya dari kalangan ahlul ilmu. Yang ringkasnya tentunya, ketika umat mewujudkan ilmu, mereka akan membangun ukhuwah dengan mereka yang menegakkan ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan selalu mengingat para sahabat-sahabat yang lainnya. Selalu menceritakan kebaikan-kebaikan para sahabat sebagai perwujudan loyalitas kepada mereka. Bahkan ada kalanya beliau menangis di pagi hari, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada kalanya Ali bin Abi Thalib di pagi hari beliau menangis mengingat kepergian para sahabat yang telah banyak meninggalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, golongan yang selanjutnya yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan
yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan tafaghat 'ainah. Seseorang yang tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala tafaghat 'ainah, maka meneteslah air mata dari matanya. Yang artinya al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tangisan dia menunjukkan bagaimana kuatnya peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya khalian, maknahu al-ikhlas, betul-betul keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menggetarkan adalah karena Allah. Bukan sebuah tangisan yang segera di hadapan manusia, tetapi sebuah tangisan dengan penuh kejujuran dalam kesendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, ihzaru an-nifaq war-riya fi thalathati mawadin. Hati-hati dan waspada kenifakan dan riya dalam 3 posisi. Yang bukan berarti tidak boleh, tetapi berhati-hatilah. Yaitu menangis tatkala kalian mengingat Allah di hadapan manusia. Atau tatkala kalian menangis di hadapan manusia. Ini di antara yang disebutkan oleh beliau. Atau disebutkan oleh para ulama bahwa tangisan di hadapan manusia ada kalanya menjadi fitnah. Kecuali seorang yang memang dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala dari dalam keadaan sendirian ataupun di dalam keramaian. Dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, tangisan beliau itu akan selalu ada kalau seandainya beliau sendiri. Apalagi tengah malam hari. Tapi tatkala dia bergaul dengan manusia, seakan-akan tidak nampak tangisan beliau. Dan ini adalah keikhlasan yang dimiliki oleh Imam Al-Auza'i, wa lam yadsi 'ala Allah ahad. Tidaklah semua tangisan menunjukkan keikhlasan. Sehingga para ulama ada yang membagi tangisan sampai 8 bagian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat daripada Aisyah tentang tangisan yang sebenarnya adalah bid'ah. Ketika beliau mendengarkan adanya orang-orang yang berizin kepada Allah membaca Al-Quran kemudian meraung-raung dalam sebuah tangisan yang seakan-akan menunjukkan keikhlasan dia karena Allah. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Bi'sa ma yaf'alun." Sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Karena sungguh tidaklah aku melihat Rasulullah menangis kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Fadat 'ainahu," mengalir dari matanya dalam sebuah bentuk gemuruh jiwa
yang menggetarkan dia, sehingga ada kalian menyulitkan untuk berbicara, dan meneteslah air mata. Tatkala Ibrahim wafat, putra yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, ummul walad, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal qalba la tahzan, sesungguhnya hati itu bersedih, wa innal 'aina la tadma', dan sesungguhnya mata itu akan mengeluarkan air mata. Inilah fikih yang harus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebuah tangisan, hadirin, tidak disyaratkan tatkala dia bertasbih ataupun bertasbih atau takbir ataupun tahmid. Itu merupakan bagian daripada zikir. Akan tetapi bahkan ketika dia melihat cobaan yang menimpa saudaranya di dalam tadabburnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam ketika dia menatap ke langit, maka tiba-tiba mengeluarkan air matanya. Keluar dalam keadaan sendiri, kemudian dia menatap langit, dan ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Sebagaimana yang Allah ingatkan untuk kita bertadabbur dengan alam semesta. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan khasyah. Dan khasyah yang benar akan terbingkai dengan ilmu. Sehingga tangisan yang keluar adalah tangisan yang akan membawa sebuah kemuliaan. Dan juga tangisan hadirin tidak hanya sekedar ketika dia berzikir sebagaimana kita ingatkan. Bahkan akan menjadi mulia tatkala dia mengingat akan dosanya di tengah malam, di saat kesendirian. Tatkala dia bermunajat kepada Allah, dia mengingat akan dosanya, mengingat akan lautan dosa, bahkan seakan-akan dia adalah karung dosa. Maka meneteslah air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seringnya beliau menangis dalam keadaan kesendirian. Para sahabat melihat seperti bekas-bekas merah di pipinya, seperti seutas tali, bekas seutas tali sandal. Syiratul na'al. Dikatakan itu adalah karena banyaknya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian ia diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun, seorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas, semua bentuk interaksi seorang muslim dengan masjid yang dibangun dan ditegakkan di atas ilmu dan kecintaan karena Allah akan menjadi mulia. Semua sisi yang berkaitan dengan masjid. Bahkan pada sisi fisik daripada bangunan, siapa yang memperhatikan adalah sebuah kemuliaan.
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi baitan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapapun di antara kalian yang membangun rumah Allah karena Allah akan bangunkan istana. Allah akan bangunkan kelak sebuah istana di surga. Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua interaksi yang berkaitan dengan masjid hendaknya diperhatikan. Dan kejujuran seorang muslim yang benar-benar hatinya terpaut dengan masjid adalah kejujuran kecintaan kepada Allah, sehingga dia mewujudkan interaksinya dengan benar dengan landasan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah besarnya dosa orang-orang yang ingin meramaikan rumah Allah tetapi dengan sesuatu yang tidak memiliki kandungan ilmu, bahkan suatu dosa atau bid'ah. Dosa akan lebih Allah lipatkan tatkala dilakukan di satu tempat yang seharusnya ditegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dosa itu kondisinya akan lebih besar ketika dilakukan di satu waktu yang tertentu atau di tempat yang tertentu. Sebagaimana kebaikan ada kalanya dilipatkan di waktu yang tertentu dari tempat-tempat tertentu. Maka tatkala orang membuat dosa di rumah Allah, bahkan melakukan yang asalnya mubah, bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Sebagaimana orang yang berniaga di dalam masjid, mencari sesuatu yang hilang, dan yang lainnya. Dan secara umum, ikhwani billah, kecintaan seorang hamba kepada masjid terwujudkan dengan senantiasa kerinduan dalam hatinya untuk meramaikan rumah Allah dengan ibadah yang dibenarkan, dengan ibadah yang diwajibkan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana hati Rasulullah senantiasa terpaut dengan masjid. Dikatakan oleh Aisyah, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membantu beliau dalam urusan rumah tangga, fi mihnati ahli, dalam memotong daging, dalam menyulam, dan yang lainnya. Tapi idza hadara as-salat, idza hadarat as-salat, tatkala telah datang waktu salat, maka seakan-akan dia sudah tidak mengenali kami. Kecintaannya demikian besar. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar meramaikan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak meramaikan dengan sesuatu yang haram. Tidak meramaikan bahkan dengan sesuatu yang bid'ah. Apalagi dengan kesyirikan. Na'udzu billahi min dzalik. Coba bagaimana mengerikannya ketika menjadikan sebuah kesyirikan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kuburan yang dibangun memang di dalam masjid. Berduyun-duyun orang datang ke rumah Allah ini atau ke masjid tempat ini. Saya ulangi, berduyun-duyun orang datang ke tempat ini. Ada kalanya hanya karena ingin mendapatkan keberuntungan duniawiyah dengan meminta atau bertawassul kepada orang-orang saleh atau orang-orang yang mati dan dikuburkan di tempat itu.
Dan ini bukan masuk dalam kriteria meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam A'mash Sulaiman ibn Mihran Al-Imam A'mash radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah diceritakan menjelang wafatnya beliau ketika beliau di atas pembaringan menangislah beliau. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan bahwa sebab menangisnya beliau karena beliau tidak bisa menghadiri salat jamaah. Tadi katakan oleh para ulama, 60 tahun Al-Imam A'mash tidak pernah terlepaskan daripada salat jamaah di masjid. Dan ini merupakan kemuliaan yang demikian tinggi yang dimiliki oleh Al-Imam A'mash rahimahullah ta'ala. Dan sekian banyak para ulama dalam kehidupan mereka, biografi mereka, yang menunjukkan kecintaan mereka yang jujur kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang terpaut hatinya dengan menjaga seluruh kebaikan di rumah Allah Subhanahu wa taala.